Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu mengunjungi Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang di Sentul, Jawa Barat. Presiden meninjau lokasi tersebut setelah Menpora Imam Nahrawi ingin melanjutkan kembali proyek Wisma Atlet Hambalang yang sempat mangkrak akibat skandal korupsi. Kamar dan fasilitas lainnya yang ada di kompleks tersebut masih terbengkalai. Bagaimana status hukum kasus Hambalang dan seperti apa kelanjutannya? Untuk membahasnya di studio telah hadir mantan Menpora era SBY, Roy Suryo, dan ahli hukum pidana Jamin Ginting. Selamat malam Pak Roy dan selamat malam Pak Jamin. Malam Mbak Vale. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Ya. Dan pemirsa, nanti juga akan bergabung bersama kami staf khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi melalui sambungan telepon. Anda juga bisa ikut berpartisipasi dalam dialog ini dengan menghubungi nomor telepon seperti yang tertera di layar televisi Anda. Baik, Pak Roy, ini kita kalau bicara mengenai Hambalang, Anda adalah salah satu orang yang mungkin paling tahu karena waktu itu kan sebagai Menpora di era Presiden SBY. Nah kemudian menurut Anda kenapa waktu itu tidak dilanjutkan proyek ini? Ya, jadi ada dua hal yang sebenarnya kontradiktif kalau kita lihat dari kunjungan Pak Jokowi kemarin. Saya justru sangat menyayangkan dengan segala hormat saya kepada Presiden yang kita hormati Pak Jokowi. Mengapa disayangkan? Beliau justru tampak dijebloskan atau dijerumuskan sebenarnya kemarin. Karena begini, ya. Ketika saya menjabat Menteri Pemuda Olahraga, menggantikan Mas Andi Alfian Malarangang pada tanggal 15 Januari 2013, saya waktu itu akhir Januari sudah menanyakan langsung kepada KPK, karena waktu itu kan ada banyak yang dijerat karena kasus Hambalang. Sampai dengan level Pak Menteri waktu itu. Ada Deddy Kusdindar, ada Mahfud Suroso, ada dan lain sebagainya. Apakah proyek itu bisa diteruskan kembali? Loud and clear KPK mengatakan tidak, karena itu masih menjadi barang bukti dalam tahap penyidikan. Kemudian terus berlanjut sampai akhirnya pada 2013 itu DPR pun meributkan Hambalang. Akhirnya DPR membuat panja atau panitia kerja untuk mengusut tuntas Hambalang. Kayak pansus Senturi lah waktu itu ya. Akhirnya panja Hambalang pun sudah mengeluarkan rekomendasi setebal 26 halaman clear pada tanggal 24 Juni 2014. Itu kira-kira 5 bulan sebelum saya berakhir. Tapi sebelumnya, saya pun awal tahun 2014 menanyakan juga ke KPK apakah itu boleh diteruskan. Jadi waktu zaman saya, full 1,5 tahun saya menjabat Kemenpora di Kementerian Pemuda Olahraga, memang tidak boleh karena ada KPK dan ada detail panja. Nah, yang menarik adalah gini Mbak Feli dan semua pemirsa Berita Satu. Ya, ternyata setelah pergantian Menteri Pemuda Olahraga, pada tanggal 29 Juli 2015, jadi artinya kira-kira 8 bulan yang lalu, KPK itu sudah memberikan rilis kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk diteruskan. Jadi kalau tadi di lead berita dikatakan setelah Menpora lapor kepada Presiden Jokowi untuk melanjutkan proyek, ada kemana saja 8 bulan ini? Terlambat sekali gitu loh harusnya. Karena 8 bulan yang lalu itu sudah diberikan izin untuk melanjutkan kembali oleh KPK. Dan yang kontradiktif yang kedua adalah kalau kemudian Pak Jokowi kemarin masih tampak, mohon maaf sekali, saya harus menyatakan nol bahan yang beliau sampaikan. Karena apa yang beliau sampaikan soal besi kurang besar, ini nanti ditanyakan lagi Menteri PU, diaudit lagi, itu semua sudah ada. Jadi kalau itu diulangi, audit BPKP, saran dari Kementerian PU, telaah dari ahli geologi, itu semua sudah ada. Dan kalau pemerintah sekarang harus mengulangi lagi semua audit-audit itu namanya pemborosan negara. Pak Jokowi kan pengennya kan cepat. Ayo kita dukung cepat-cepatnya. Tapi jangan sampai kemudian seperti kemarin mendadak seperti kayak blank, tidak diberikan info. Padahal di situ ada Menpora, ada Menteri PUPera, ada staf komunikasi Pak Johan Budi, ada juga staf Kemenpora yang lain yang mengetahui. Jadi sayang gitu loh. Saya lihat, harusnya Presiden itu kita jaga marwahnya, jangan malah dibiarkan dulu begitu. Dulu pada saat diputuskan untuk dicoba dilanjutkan, tapi kemudian kan dihentikan karena ada alasan-alasan yang disampaikan. Apa sebenarnya alasan dari pemerintah SBY untuk melanjutkan proyek tersebut? Ya, karena kan kita tidak mungkin untuk membiarkan proyek itu yang disebut oleh kalimatnya Pak Jokowi mangkrak, ya kan? Itu sudah menghabiskan biaya waktu itu sampai dengan 2,4 triliun. Dan akhirnya kan memang kalau itu nggak diteruskan kan ada kerugian besar. Yang itu juga statement itu disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin. Tapi kan masih dalam tahap penyidikan oleh KPK. Penyidikan dan menyangkut akhirnya sampai ke level-level Deddy Kusdindar, Mahfud Suroso, kemudian sampai yang lain sebagainya. Sehingga akhirnya apa? Ya sudah, saya tidak istilahnya tidak punya hak hukum, nanti ahli hukumnya ada nih ya untuk menyampaikan itu. Karena apa? Kita patuh betul. Apalagi panja, panitia kerja DPR yang harus kita patuhi. Jadi kalau Pak Jokowi mendadak sekarang
tiba-tiba ingin melakukan audit ini, audit ini, saya mohon bacalah gitu ke apa yang sudah ada dahulu. Karena itu semua sudah ada pada ketika handover pemerintahan, terutama handover di Kementerian Pemuda Olahraga, staf-stafnya Pak Menpora sekarang itu pun masih sama dengan saya dulu. Mereka bisa menceritakan dengan lebih clear dan supaya tidak membuat Pak Jokowi seolah-olah seperti geleng-geleng kepala kemarin, kita tanyakan dulu ke pakar kurang tahu apa-apa gitu loh. Ini. Itu sayang. Sebenarnya kalau tadi dikatakan bahwa status hukumnya belum jelas gitu ya, dan akhirnya tidak bisa dilanjutkan. Nah, kalau menurut Anda sekarang ini bagaimana sih sebenarnya? Siapa sebenarnya yang berhak untuk melanjutkan kalau begitu? Ya, ini kan penanganannya kalau dalam konteks juru bicara masih dalam proses penyidikan. Dalam konteks ini siapa, kasusnya siapa, kan begitu. Nah, kalau kita lihat beberapa kali orang-orang yang terlibat sudah divonis pidana, bahkan yang sudah ada tinggal menjalankan pidana. Tetapi status ini menjadi lebih rumit lagi karena kalau sekarang mulai dibuka lagi. Tentu ada keinginan daripada KPK untuk mencari orang-orang yang mungkin masih terlibat dalam kasus-kasus ini. Nah, kalau seperti ini terjadi, tentu barang bukti yang dijadikan dasar untuk disidangkan di pengadilan menjadi dua kemungkinan. Pertama, apakah barang bukti tersebut disegel, tapi kelihatannya waktu Jokowi ke sana nggak ada segel apapun ya, berarti segelnya dibuka dan kemungkinan barang bukti itu sudah banyak yang rusak, banyak yang hilang. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran bagi pemerintah, terlebih KPK. Maka saya sayangkan sekali KPK waktu menyita itu tidak membuat segel. Harusnya KPK bertanggung jawab kalau sampai ada barang-barang yang hilang seperti itu. Nah, karena dia sebagai penyidik yang harus bertanggung jawab. Nah, sayangnya sekarang ada keinginan untuk melanjutkan. Nah, kalau pemerintah merasa perlu melanjutkan tetapi statusnya masih ada di KPK, nah pertanyaannya apa boleh atau enggak? Jadi memang yang memegang kunci dalam hal ini menurut Anda KPK? Ya, karena KPK yang menyelidik kasus tersebut sebagai barang bukti kasus penyidikan. Tentu harus dilindungi, barang bukti sebagai alat bukti untuk penyidikan kan harus dilindungi. Tidak boleh hilang, tidak boleh rusak. Kalau sampai rusak ada pasalnya juga di KPK. Setiap petugas yang merusak barang bukti, yang menghilangkan, ada sanksi pidana bagi penegak hukum tersebut. Nah, ini yang justru saya sayangkan, kenapa barang bukti yang begitu harusnya dilindungi, lalu mereka tidak mau melindungi atau tidak maksimum melindungi. Mungkin dalam benak saya anggarannya belum ada karena begitu besar yang harus dilindungi seperti itu. Nah, yang kedua, kalau ada niat baik daripada presiden kita untuk melanjutkan kasus ini, tentunya harus bertanya dulu dengan KPK. Bagaimana status daripada barang bukti ini? Bagaimana kedudukannya? Apakah masih bisa dijadikan dilanjutkan atau tidak boleh disentuh sama sekali? Nah, kalau pertanyaan seperti itu harus dijawabnya ke KPK, kejawabnya ke presiden. Oh, barang ini bisa dilanjutkan karena kami hanya mendapatkan gambar-gambaran yang sudah ada pada kami. Jadi kami nggak perlu lagi secara fisik. Nah, itu yang sebenarnya harus ada komunikasi lah. Jadi kelihatan di sini yang saya lihat kelihatannya presiden kurang komunikasi. Padahal sudah ada Johan Budi kan teman saya di sana. Harusnya ada komunikasi dengan KPK. Apakah harus ditindaklanjutin atau tidak? Jadi dengan keadaan seperti ini kelihatannya menurut saya KPK juga kewalahan karena mereka merasa tanggung jawab mereka untuk alat bukti ternyata dimasukin. Bahkan seorang presiden mau masukin barang bukti. Nah, ini juga nggak boleh harusnya. Hukum pidana itu siapa aja nggak boleh begitu. Itulah konteksnya. Iya. Jadi kalau misalnya ternyata sekarang misalnya presiden kemudian berniat untuk melanjutkan, menurut Anda tepatkah langkah tersebut atau seharusnya tidak dilakukan? Ada dalam konteks penyidikan, barang bukti itu bisa pinjam pakai. Artinya orang bisa meminjam karena sangat dibutuhkan, sehingga dia bisa menggunakan untuk itu. Nah, kalau dianggap bahwasannya Hambalang ini kalau diterbengkalaikan, kerugiannya lebih besar daripada dilanjutkan. Ya, jadi kerugian diterbengkalai lebih besar, sehingga perlu dilanjutkan. Boleh saja, tetapi dimohonkan kepada penegak hukum karena barang bukti itu yang menjaga, yang merawat atas kuasa daripada penegak hukum kalau belum selesai perkaranya. Kecuali kalau sudah diputus, lalu dikembalikan kepada negara atau dikembalikan kepada orang yang memiliki hubungan langsung yang tidak ada kaitan dengan tindak pidana kepada pemiliknya. Jadi itu aturan hukum sudah jelas. Jadi saya jangan sampai ada kalau dalam bahasa orang luar intervensi atau seakan-akan KPK-nya
kehilangan kesempatan powernya karena duluan sudah media massa menunjukkan kok tiba-tiba presiden sudah ada di sana. Saya kira Johan Budi juga sudah mengerti urutan dan step-stepnya seperti itu. Mungkin beliau lupa saja untuk mengingatkan presiden. Gitu. Baik, kita nanti akan mencoba mengkonfirmasi dengan Pak Johan Budi melalui sambungan telepon. Jadi tahan dulu, mungkin nanti kita akan dapatkan jawabannya dari beliau saat kita telepon nanti. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali saja. Kasus proyek Hambalang telah bergulir selama lebih dari 5 tahun dan sejumlah pejabat telah divonis hukuman penjara. Untuk mengetahui seperti apa perjalanan kasus Hambalang, kita akan bergabung dengan rekan Ahmad Murodi. Silakan, Dodi. Baik, terima kasih Vale dan juga pemirsa. Memang kasus atau ide pengembangan proyek Hambalang itu sudah mulai tercetus sejak era Kemenpora itu dipimpin oleh Adi Sedao. Tapi ketika itu memang tidak terrealisasi ya proyeknya karena berbagai masalah termasuk dengan sertifikasi tanah dan juga sebagainya. Baru kemudian proyeknya itu bisa jalan di era Kemenpora itu dipimpin oleh Andi Alfian Malaranggang. Cuma memang banyak sekali tokoh-tokoh, kemudian politisi dan sebagainya, pihak-pihak lain itu yang tersangkut kasus korupsi pengaturan pemenangan tender. Kita akan mulai topik ini dengan membahas kronologi kasusnya dulu. Ya, kita lihat yang pertama pada tanggal 1 Agustus 2011, pemirsa KPK mulai menyelidiki kasus korupsi proyek Hambalang senilai 2,5 triliun rupiah. Angkanya ini sendiri juga menciptakan masalah karena awalnya dana yang diajukan hanya 125 miliar rupiah, kemudian membengkak menjadi 1,75 triliun rupiah, dan membengkak lagi menjadi 2,5 triliun rupiah. Dan pembengkakan angka itu tidak melalui tahapan-tahapan yang semestinya. Selanjutnya ini juga menimbulkan kemudian perang komentar antara Muhammad Nazarudin juga dengan Anas Urbaningrum. Pada tanggal 8 Februari 2012 Nazarudin menyatakan ada uang 100 miliar yang dibagi-bagi hasil dari korupsi proyek Hambalang. Setengahnya atau 50 miliar itu digunakan untuk pemenangan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Kemudian Anas membalas dan ini menjadi quote yang cukup terkenal ketika itu dan sering diputar di media-media elektronik. 1 rupiah saja Anas korupsi, Hambalang gantung Anas di Monas. Setelah kurang lebih 1 tahun penyelidikan, baru kemudian ada tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Yang pertama adalah Deddy Kusdinar dulu. Dia adalah Kepala Biro Keuangan dan juga Rumah Tangga Kemenpora. Dipersalahkan karena menyalahgunakan wewenang. Dia menjadi tersangka pada tanggal 5 Juli 2012. Kemudian menterinya sendiri yaitu Andi Malaranggang sebagai pengguna anggaran menjadi tersangka pada tanggal 3 Desember 2012. Baru kemudian Anas Urbaningrum karena menerima gratifikasi menjadi tersangka pada 22 Februari 2013. Setelah kemudian proses persidangan, baru kemudian Andi Malaranggang ini mendapatkan vonis 4 tahun penjara pada tanggal 18 Juli 2014 plus denda 200 juta rupiah. Kemudian Anas Urbaningrum juga pada tanggal 24 September 2014 divonis 8 tahun penjara, dendanya 300 juta rupiah, dan diharuskan untuk membayar ganti rugi sebesar 57,5 miliar. Kemudian tersangka sebelumnya juga Deddy Kusdinar juga sudah mendapatkan vonis pada tanggal 11 Maret 2014, vonisnya itu hukuman penjara 6 tahun. Ini adalah selanjutnya, ya ini perkembangan terakhir kasus Hambalang, di mana di akhir tahun lalu, tepatnya 21 Desember 2015, Andi Zulkarnain yang merupakan adik dari Andi Malaranggang ini menjadi tersangka oleh KPK karena menerima uang sebesar 550 ribu dolar Amerika Serikat dari Wafid Muharam. Nah, selain nama-nama tadi, pemirsa, ada juga beberapa nama politisi di anggota DPR begitu yang namanya juga disangkut-sangkutkan dengan kasus ini. Kita akan coba lihat bersama. Dari Partai Demokrat ada 3, yaitu Mahyudin, kemudian Angelina Sondah dan juga Juhaini Ali. Selanjutnya dari PDIP ada Heri Ahmadi, Utut Adianto dan juga Wayan Koster. Kemudian dari PAN juga ada 3, yaitu Abdul Hakam Naja, Eko Hendro Purnomo dan Mardiana Indraswati. Dari Golkar ada 2, Ruli Khairul Azwar dan Kahar Muzakir. Selanjutnya dari PKS ada Akbar Zulfakar, kemudian dari P3 ada Mahmud Yunus. Ada PKB dari M. Hanif Dahiri dan juga Hanura Heri Lontung Siregar. Nah, ini memang nama-nama ini, 15 nama ini muncul dalam bentuk inisial pertama-tama begitu dari BPK terkait dengan laporan audit investigatif tahap kedua proyek Hambalang, dan ke-15 anggota DPR ini itu juga dianggap memiliki peran dalam membahas dan juga merencanakan anggaran ketika itu. Selanjutnya, selain soal hukum dan juga soal korupsinya, memang ada masalah dari lokasi Hambalang sendiri terkait dengan geologinya, yaitu pusat
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian SDM menyatakan lokasi Hambalang berada dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah hingga tinggi dan sifat batuan di lokasi berupa tanah lempung sudah mengembang. Anda bisa garis bawahi pemirsa kata tanah lempung ini artinya memang tidak mungkin ada air tanah yang bisa masuk di sana, tidak mungkin ada kehidupan di sana, dan ini sudah merupakan sifat dasar daripada Hambalang, yaitu lapisannya tanah lempung, sehingga tidak mungkin bisa diubah, tidak mungkin bisa direkayasa, sehingga memang tidak mungkin layak huni lokasi ini, dan kemudian juga selain itu termasuk dalam zona merah untuk pembangunan izin. Baik, itu adalah analisis dan juga sejumlah informasi terkait dengan kasus Hambalang. Kembali ke Anda di studio, Valerina. Baik, terima kasih Dodi atas ulasan Anda mengenai kasus Hambalang ini. Kita akan lanjutkan dialog kita, pemirsa. Pak Roy, tadi kalau kita lihat dalam laporan yang tadi disampaikan, dikatakan bahwa kondisi topografinya memang tidak memungkinkan untuk bisa dilanjutkan. Nah, menurut Anda kalau misalnya dengan kondisi seperti ini, kemudian pemerintah ada perhatian terhadap Hambalang, bagaimana menurut Anda? Inilah berita satu saja. Redaksi sudah bisa dapat laporan yang sangat komprehensif. Apalagi kalau saya nanti berikan yang laporan 26 halaman. Yang saya sesalkan Presiden tampak tidak tahu itu kemarin. Ya kan? Jadi beliau itu sampai hari ini masih minta geolog untuk meneliti lagi. Masih minta audit untuk menginvestigasi lagi. Masih minta ini untuk ini lagi. Jadi sebenarnya jawabannya sudah jelas. Ya, lepas dari dulu siapa yang merencanakan, saya setuju. Usut Hambalang sampai tuntas. Ya. Tapi jangan kemudian diintervensi di tengah jalan meskipun beliau seorang presiden. Karena sudah ada hal-hal yang detail sekali. Kalau saya melihat ini berbahaya kalau diteruskan, ya kan? Jadi artinya saya bukan ahli ya, saya bukan ahli geologi, saya juga bukan ahli ISDM, tetapi kan artinya di situ jelas banyak pakar-pakar yang sudah memberikan rekomendasi dan itu detail sekali. Ikuti saja laporan itu. Dan itu ada panjanya, sudah selesai semua. Jadi artinya sekarang ada dua hal. Kalau secara teknis tadi termasuk geologi dan ISDM dan masuk ke dalamnya itu tidak bisa diteruskan, ya sudah. Yang kedua, sisi hukumnya. Kalau ternyata itu sudah dirilis oleh KPK pada tanggal 29 Juli 2015 dan ini diakui oleh Menteri Pemuda Olahraga Imam Nahrawi, ya clear betul pemberitaannya ada di mana-mana, berarti apa? Sudah tidak bisa lagi diteruskan hukumnya karena mungkin seperti pakar hukum Pak Ginting tadi itu sudah dibuka kan, nggak ada segelnya. Berarti apa? Ini menjadi pertanyaan, menjadi kontradiktif. Pak Jokowi ke situ itu malah merusak barang bukti. Atau kalau kita niat baik ya, saya Khusnuzon, beliau mau meneruskan dengan baik, tolong Pak Presiden baca dulu semuanya. Jadi langsung gerak cepat, kerja, jangan citra gitulah. Kita tanyakan sama Bapak Johan Budi yang sudah tersambung bersama kami. Selamat malam Pak Johan Budi. Halo, selamat malam. Iya, baik Pak Johan, ini Anda mengikuti pastinya kan sebagai staf dari Presiden sendiri mengatakan tadi Pak Roy Suryo mengatakan bahwa ini sepertinya kunjungan yang membuat sepertinya Presiden Jokowi kejeblos dalam artian tidak memperhatikan kondisi bahwa sebelumnya sudah ada laporan yang mengatakan bahwa proyek ini mungkin tidak layak untuk dilanjutkan. Nah, karena terkait dengan status hukumnya. Kemudian sebenarnya kunjungan kemarin itu adalah sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari atau tiba-tiba saja dilaksanakan pada hari itu? Sebenarnya gini ya, sebelum Pak Presiden sampai ke Hambalang atau berkunjung ke Hambalang, 2 minggu sebelumnya itu Pak Jokowi sudah memerintahkan ke Menpora untuk melihat terlebih dahulu gitu. Nah, setelah ada laporan dari Menpora, kemudian Presiden melihat secara langsung ya. Jadi konteksnya itu sebenarnya dalam rangka untuk menyelamatkan aset ya. Dan dalam keterangan kepada media setelah acara melihat Hambalang tersebut disampaikan bahwa masih minta untuk dilakukan pengkajian apakah dilanjutkan atau tidak. Di dalam proses kunjungan itu juga dijelaskan oleh Menpora dan Menteri PUPR ya, bagaimana mengenai topografi, bagaimana kondisi bangunan dan lain sebagainya, termasuk juga yang sekarang masih di dalam kasus penanganan di Kejaksaan, yaitu pengadaan terhadap peralatannya. Di situ kan ada 2 proyek sebenarnya, bangunan dan juga peralatan. Itu jelas disebutkan oleh Presiden
sebelum memutuskan untuk dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, itu perlu ada kajian mendalam, termasuk juga nanti akan berbicara atau meminta BPKP melakukan audit, termasuk juga akan berbicara dengan Jaksa Agung, kemudian juga KPK, akan dirataskan dalam kalimat yang kemarin disampaikan di rapat terbatas, dengan mengundang juga Bupati Bogor, kemudian Ketua DPRD. Nah, setelah itulah baru nanti diputuskan apakah ini dilanjutkan atau tidak. Ya, baik Pak Johan, ini Anda mengikuti pastinya kan sebagai staf dari Presiden sendiri mengatakan, tadi Pak Roy Suryo mengatakan bahwa ini sepertinya kunjungan yang membuat sepertinya Presiden Jokowi kejeblos, dalam artian tidak memperhatikan kondisi bahwa sebelumnya sudah ada laporan yang mengatakan bahwa proyek ini mungkin tidak layak untuk dilanjutkan. Nah, karena terkait dengan status hukumnya. Kemudian sebenarnya kunjungan kemarin itu adalah sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari atau tiba-tiba saja dilaksanakan pada hari itu? Sebenarnya gini ya, sebelum Pak Presiden sampai ke Hambalang atau berkunjung ke Hambalang, 2 minggu sebelumnya itu Pak Jokowi sudah memerintahkan ke Menpora untuk melihat terlebih dahulu gitu. Nah, setelah ada laporan dari Menpora, kemudian Presiden melihat secara langsung ya. Jadi konteksnya itu sebenarnya dalam rangka untuk menyelamatkan aset ya. Dan dalam keterangan kepada media setelah acara melihat Hambalang tersebut, disampaikan bahwa masih minta untuk dilakukan pengkajian apakah dilanjutkan atau tidak. Di dalam proses kunjungan itu juga dijelaskan oleh Menpora dan Menteri PUPR ya, bagaimana mengenai topografi, bagaimana kondisi bangunan dan lain sebagainya, termasuk juga yang sekarang masih di dalam kasus penanganan di Kejaksaan, yaitu pengadaan terhadap peralatannya. Di situ kan ada 2 proyek sebenarnya, bangunan dan juga peralatan. Itu jelas disebutkan oleh Presiden sebelum memutuskan untuk dilanjutkan atau tidak dilanjutkan, itu perlu ada kajian mendalam, termasuk juga nanti akan berbicara atau meminta BPKP melakukan audit, termasuk juga akan berbicara dengan Jaksa Agung, kemudian juga KPK, akan dirataskan dalam kalimat yang kemarin disampaikan di rapat terbatas, dengan mengundang juga Bupati Bogor, kemudian Ketua DPRD. Nah, setelah itulah baru nanti diputuskan apakah ini dilanjutkan atau tidak. Ya, baik Pak Johan Budi, ini kalau misalnya kita lihat sebenarnya status hukumnya sudah pernah juga diutarakan, misalnya dari KPK mengatakan ini masih menjadi barang bukti yang disengketakan. Kemudian juga DPR juga sudah memutuskan pada tahun 2014 lalu, Panja mengatakan ini tidak layak diteruskan begitu proyek ini. Nah, kemudian apakah informasi-informasi seperti ini sudah disampaikan kepada Pak Jokowi sebelum melakukan kunjungan itu? Saya kira pasti sudah disampaikan oleh Menteri pembantunya ya. Di dalam konteks ini kan Presiden ingin melihat sejauh mana aset negara ya yang perlu diselamatkan gitu. Nanti bagaimana proses selanjutnya? Tadi kan sudah disampaikan bahwa perlu ada kajian mendalam sebelum menyimpulkan dilanjutkan atau tidak gitu. Oke, baik, saya akan ke Pak Roy terlebih dahulu. Anda mengatakan I don't think so ketika Pak Johan Budi mengatakan bahwa ini sudah diinformasikan. Apa menurut Anda yang terjadi di sini? Karena sebenarnya KPK dan ini diakui oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekarang, Pak Imam Nahrawi, sudah merilis itu, dan waktu itu Pak Johan Budi masih ada di KPK pada tanggal 29 Juli 2015. Ya, ini statement Pak Menteri loh ini ya, Pak Menteri Pemuda sekarang. Artinya 8 bulan yang lalu itu sudah pemerintah sekarang itu sudah diberikan kewenangan untuk melanjutkan. Lah kalau kemudian Pak Menpora itu baru berkomunikasi dengan Presiden Jokowi baru-baru saja, ya ini kan terbukti bahwa ada sesuatu yang tidak pas gitu ya di dalam itu, bahwa itu membuat hal yang
membuat hal yang menurut kita jadi bertanya-tanya. Ada apa komunikasi internal sendiri menjadi sangat ada kendala gitu loh antara Menpora dan Pak Jokowi, padahal mereka sering sekali ketemu dalam urusan PSSI, mereka selalu ketemu gitu loh. Jadi menurut saya ini Pak Johan Budi, kita tolong selamatkan Pak Jokowi lah gitu lah dari kayak gini. Saya nggak apa ya, sedih lihat gitu Pak Jokowi malah mendapatkan informasi yang kurang pas dari para pembantunya, akibatnya menjadi mengulang. Kalau ini diulang lagi, audit diulang lagi, penelitian PUPera diulang lagi, penelitian geologi diulang lagi, pemborosan negara, akibatnya nggak bisa langsung kerja. Kalau saya ke Pak Johan Budi terlebih dahulu. Pak Johan Budi, kalau misalnya tadi sudah dikatakan bahwa sudah ada laporannya yang detail mengenai kondisinya, kemudian status hukumnya untuk Hambalang ini, kenapa kemudian akan melakukan audit lagi? Apakah ini satu langkah yang efisien atau justru malah tadi sempat dikatakan dinilai sebagai satu langkah pemborosan lagi dengan anggaran karena harus melakukan audit diulang lagi? Bukan, jadi gini, kasus Hambalang itu ada dua ya. Satu berkaitan dengan pembangunan gedungnya, yang kedua berkaitan dengan pembangunan peralatannya. Ya. Kebetulan saya pernah ada di KPK. Memang zamannya Pak Roy jadi Menpora itu KPK masih dalam proses penyidikan yang berkaitan dengan barang bukti yang ada di sana, yaitu gedung ya. Karena waktu itu KPK hanya menangani soal gedungnya, sementara peralatan sekarang sedang ditangani oleh kejaksaan. Kemudian itu berproses yang kemudian sudah ada putusan inkrah ya, beberapa perkara yang menyangkut perlunya bukti yang di gedung-gedung yang di Hambalang itu sudah ada putusan inkrah, dan waktu saya di KPK itu juga sudah ada permintaan dari Kemenpora waktu itu untuk apakah ini dilanjutkan apa enggak. Nah waktu itu seingat saya KPK mempersilahkan yang berkaitan dengan gedungnya ya. Kalau peralatannya kan ditangani oleh kejaksaan. Jadi karena itulah kemudian proses Menpora melaporkan, mengunjungi ya, maksud saya tadi sebelum Pak Presiden Jokowi berkunjung ke Hambalang itu sebenarnya sudah meminta untuk Menpora berkunjung duluan ke sana gitu, dan itu sudah dilaporkan. Karena itu Presiden kemudian mengunjungi Hambalang itu, dan di dalam penjelasan itu juga jelas disampaikan oleh Presiden ya, mengenai audit belum pernah dilakukan audit kembali. Itu kan penanganan perkara ya oleh KPK. Yang dimaksud Presiden itu meminta BPK melakukan audit itu termasuk soal bagaimana proses penganggarannya. Jadi kesimpulan untuk dilanjutkan atau tidak itu Presiden masih menunggu proses itu tadi, yang beberapa hal tadi yang saya sampaikan. Di luar yang peralatan ya, karena peralatan pengadaan peralatan itu sekarang masih ditangani oleh kejaksaan, pengadaan alat-alat untuk memenuhi gedung itu. Saya kira itu. Baik, jadi menurut Anda sebenarnya KPK sudah memberikan green light untuk proyek ini dilanjutkan kembali? Diserahkan kepada pemerintah waktu itu. Ya, jadi 8 bulan yang lalu. Dulu ada permintaan waktu saya masih memang zaman Pak Roy jadi Menpora itu kasusnya masih berlanjut ya, masih ditangani. Terima kasih. Berkaitan dengan pembangunan gedung itu. Ya. Tapi ketika akhir 2014 kalau nggak salah, kemudian 2015 pertengahan itu pernah ada pertanyaan dari Menpora, bagaimana nasib Hambalang ini gitu, kan aset negara yang kalau dibiarkan begitu kan juga menimbulkan kerugian lebih besar lagi gitu. Nah atas surat itu setahu saya waktu itu KPK menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah ya, dalam hal ini Kemenpora, kecuali yang soal pengadaan peralatannya, pengadaan untuk memenuhi gedung itu, karena proyeknya ada dua sebenarnya, proyek pembangunan gedung itu dan juga proyek pengadaan untuk memenuhi gedung itu yang kemarin dilihat juga oleh Presidennya di Hambalang.
Berarti sekarang yang memegang bola untuk kelanjutan proyek Hambalang ini adalah pemerintah, ya Pak Johan? Oh iya, nanti tergantung itu tadi loh. Tadi kan Presiden kan belum berhenti ngomong dilanjutkan itu karena ini menyelamatkan aset negara. Kan ada beberapa langkah tadi yang disampaikan itu juga kepada teman-teman pers ya di Hambalang waktu itu, yaitu itu tadi bagaimana dari sisi topografinya, bagaimana dari sisi pembangunan gedungnya. Karena kebetulan waktu itu saya pernah di KPK, itu di Marab itu pembangunan gedung itu di Marab. Misalnya besi yang seharusnya ini contoh sederhana gitu ya, besi yang harusnya ukurannya 10 gitu ya, itu diganti menjadi ukurannya 5 misalnya, ini misalnya bukan dalam pengertian yang sebenarnya. Itu ya yang masuk Presiden untuk diteliti kembali apakah benar misalnya betonnya itu dimasukkan 10 meter gitu, apa kebetulan. Nah itu nunggu itu dulu gitu. Nah dari sisi anggaran, formnya anggaran, Presiden juga minta BPKP untuk melakukan audit secara menyeluruh ya. Nah dari situlah nanti bisa disimpulkan atau diputuskan apakah pembangunan ini layak dilanjutkan ataukah tidak, termasuk juga nanti dari mana anggaran itu bisa diadakan gitu misalnya kalau diputuskan dilanjutkan. Jadi gitu ceritanya itu sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Johan Budi sudah memberikan informasi kepada kami di Depan Petok malam hari ini. Baik pemirsa, kami akan lanjutkan dialog kita saat lagi. Iya, kita lanjutkan kembali perbincangan mengenai kasus Hambalang ini. Pemirsa, Pak Jamin, tadi kita kalau dengarkan jawaban dari Pak Johan Budi yang mengatakan KPK sudah green light, kemudian ini tinggal ditunggu audit dari BPK saja misalnya untuk menunggu apakah diteruskan apa tidaknya. Nah, tadi saya tertarik dengan komentar Anda mengatakan bahwa sebenarnya aset ini layak atau tidak untuk pemerintah misalnya amankan dalam rangka untuk efisiensi APBN untuk anggaran. Kalau konteksnya adalah untuk mengoptimalisasi aset yang selama ini terbengkalai, tentu pemerintah harus kembali lagi mengadakan seperti Pak Johan Budi bilang tadi, pemeriksaan, feasibility study lagi terhadap kemampuan untuk 20 atau 30 tahun ke belakang terhadap ke depan ya, terhadap bangunan ini. Dan juga tadi katakan untuk peralatannya yang sekarang kejaksaan. Cuma saya agak bingung juga kenapa Pak Johan Budi atau KPK menyerahkan ini kejaksaan. Padahal kan sebenarnya kan kalau bisa sejalan yang sudah dilakukan dengan bangunan dan juga pengadaan aset harusnya sekaligus karena linknya lebih bagus gitu. Tapi mungkin pertimbangan lain lah. Dan lalu saya katakan begini, ini saya lebih cenderungnya Hambalang tahap 2. Jadi kasus Hambalang tahap 2. Kenapa saya bilang begitu? Kalau sampai ada lagi pemeriksaan feasibility study maupun pemeriksaan ulang terhadap tender, itu kan mengulang lagi kinerja-kinerja yang dilakukan oleh orang-orang yang kemungkinan ada masih terkait dengan kasus korupsi Hambalang tahap 2 ini. Jadi menurut saya kalau masih seperti itu, potensi untuk melanjutkan ini kelihatannya sangat tidak mungkin kalau menurut saya. Karena kenapa? Karena kalau sampai nanti ini diperiksa lagi dan ada indikasi korupsi, lalu tadi dikatakan kejaksaan masuk, kejaksaan juga tidak mau membiarkan suatu barang-barang bukti nanti dipegang oleh orang-orang lain, sehingga kemungkinan besar jaksa juga menghold, artinya menghentikan dulu proyek tersebut. Dan bangunan ada, tapi kalau nggak ada fasilitasnya kan juga nggak akan jadi berfungsi seperti mana mestinya. Jadi menurut saya ini ada suatu penegakan hukum, tapi lebih banyak sisi politisnya kalau saya lihat konteksnya begitu. Penegakan hukumnya boleh jalan dalam konteks, tapi masuknya itu saya lihat mulai dari konteks apakah ini akan dilanjutkan tetapi diperiksa dulu. Nah pertanyaan yang diperiksa apanya? Apakah aset ini akan ditingkatkan ataukah yang diperiksa ada orang lain yang mungkin masih ada terkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dan jelas-jelas tadi kita dengar Pak Johan Budi sudah mengatakan ini kejaksaan akan memeriksa
pengadaan peralatan. Berarti dengan indikasi ini sudah kelihatan bahwasanya akan ada nanti kita dengar berita-berita lagi seperti yang ditayangkan beberapa anggota DPR tadi yang kemungkinan besar ada keterkaitan dengan keterangan yang disampaikan oleh Pak Johan Budi tadi. Baik. Ada yang sekarang jadi menteri loh itu. Baik, kita dengarkan dulu penelpon yang sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Edi Haryono di Malang. Selamat malam Pak Edi, silakan dengan komentar Anda. Ya, malam. Selamat malam. Malam Silakan. Pak Ya, Roy, silakan, Pak. Pak Jamin. Ya, malam Pak. Iya, saya Edi, warga Malang. Saya menyaksikan berita Hambalang, jelas itu bernuansa politisasi. Sangat tinggi sekali politisnya. Kita kehilangan respek terhadap Pak Presiden kepada lembaga-lembaga yang kita tunjuk untuk melakukan pemerintahan. Jadi saya setuju apa yang dilakukan Pak Jokowi kita dukung semuanya. Apapun kita dukung semua karena beliau harus didukung karena kalau enggak dia tidak bisa bekerja dengan optimal. Begitu. Baik. Jadi kalau menurut Anda tepat atau tidak kalau misalnya pemerintahan Jokowi saat ini mulai memberikan perhatian untuk misalnya melanjutkan proyek Hambalang? Oh, sangat tepat sekali. Apapun kita dukung doa, kita berkati Pak Jokowi sebagai presiden biar beliau bekerja dengan mandat yang kita berikan rakyat ini beri kepada Pak Jokowi. Baik, oke, terima kasih Pak Edi sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Ya, terima kasih malam. Iya, baik, Pak Roy silahkan nih tanggapannya Saya agak Anda bingung bagaimana? dengan Pak Edi. Tadi awalnya beliau tidak respect gitu ya. Kemudian ini sangat politis. Yang kedua kita dukung. Ini seperti kalimatnya Pak Johan Budi tadi gitu ya. Jadi artinya diteruskan tapi itu ada kejaksaan. Jadi kalau saya menguatkan pendapat Mas Jamin Ginting tadi ya Pak Jamin bahwa ini memang politis sekali. Kalau hari ini kita juga baca tweetnya Pak SBY ada 9 tweet yang baru sore ini diluncurkan seolah-olah Pak Jokowi kehadirannya ke Hambalang itu kalau dikaitkan dengan politik ya itu menjawab kunjungan panjang sama sekali enggak ya. Ada yang satu adalah suasana internal kok dijawab dengan begitu. Tapi intinya gini, mari kita teruskan proyek Hambalang ini kalau itu memang bisa diteruskan. Tapi kalau saya membaca audit itu dan insya Allah Presiden akhirnya juga akan membaca itu akan membaca bahwa ini nggak layak karena sudah ada telaahnya. Dan kalau memang mau dilanjut kasus ya Pak Jamin Ginting setuju. Usut semua yang tadi sudah ditayangkan berita satu tadi, ya menarik itu. Ada yang sekarang jadi menteri di situ, ya kan? Ada anggota-anggota dewan yang dari partai-partai lain, termasuk partai yang penguasa sekarang. Jadi artinya silakan dibuka semua, jangan kemudian semuanya dituduhkan kepada orang-orang yang sudah masuk, gitu ya. Jadi artinya silakan dibuka supaya terbuka seluas-luasnya. Tapi kalau menurut saya, kalau masih mau direalokasikan Hambalang itu, kalau misalnya itu dikatakan tidak sayang sekali gitu kalau presiden kemarin dengan gesturnya geleng-geleng kepala gitu ya mungkin harus melihat juga bahwa memang ada penelitian di situ yang mengatakan ada jalur tengah yang bangunan runtuh itu memang nggak mungkin dilakukan tapi yang lain silahkan sekali lagi saya bukan ahlinya untuk soal geologi baca dulu semuanya dan jangan membiarkan presiden belum membaca literatur datang ke tempat itu dan rakyat ditunjukkan sesuatu yang 0,0 statementnya. Ini sayang sekali. Karena Anda sudah membaca laporan itu, menurut Anda sebaiknya pemerintah itu menunggu proses hukumnya selesai dulu, baru kemudian diperhatikan untuk penerusan proyek atau tidak, atau bagaimana sebenarnya? Untuk tidak memboroskan anggaran, ya, karena Panja itu sudah juga dulu memanggil Kementerian PU, waktu itu belum ada PUPera, Kementerian PU, SDM dan lain sebagainya. Teruskan yang bisa direkomendasikan. Ada sisi-sisi bangunan yang bisa, yang tanahnya solid, ya yang masif. Yang kemudian itu labil, ada sesar dan lain sebagainya, ya sudah itu mungkin diruntuhkan atau kemudian dibuat itu taman dan lain sebagainya dan itu misal dialihfungsikan silahkan. Ya, tapi artinya itu memang tidak bisa digunakan untuk persiapan Asian Games. Ini Menteri Pemuda yang sekarang juga menurut saya harus banyak membaca juga ya karena kalau itu untuk persiapan Asian Games itu nggak akan jadi kayak MRT yang tadi kita lihat beritanya di berita satu ya. Ahok juga merencanakan MRT itu untuk Asian Games kan juga nggak jadi. Artinya gini, ada hal yang bisa diteruskan dan yang tidak. Tapi saya sepakat, Mbak Vele, kalau memang masih ada orang-orang yang bersalah, tadi yang disebutkan tadi, kejar sampai sana. Jangan dibiarkan hanya bagian-bagian atau kecil yang kemudian terlibat, yang tidak terlibat itu bebas belenggang kemana-mana. Oke, baik. Kita ada penelpon kembali yang akan bergabung bersama kami, Pak Saban di Tanjung Pinang. Selamat malam, Pak. Silakan komentar Anda. Selamat malam. Malam, Pak Saban. Kejar sampai sana.
Jangan dibiarkan hanya bagian-bagian. Silakan Pak. Halo Pak. Pak Saban, silakan dengan komentar Anda. Malam Berita Satu. Ya, selamat malam. Silakan Pak. Apa yang disampaikan oleh Pak Jamin Ginting dengan Pak Roy Suryo, itu sebenarnya kalau mau kita niat yang jujur dan yang tulus, persoalannya ini kan KPK jaksa itu kan di bawah presiden. Jadi kalau dapat itu dihentikan semua, udah lanjutkan aja pembangunannya, karena itu biar rakyat sayang gitu loh. Nah, jadi tolonglah itu yang masalah lalu itu sudah dihentikan aja semua, ke depan pikirkan, karena KPK jaksa itu kan di bawah presiden. Kalau ini asik gaduh terus nanti investasi jadi agak ribet ini, trustnya menjadi susah, sulit gitu loh. Bahkan di bawah, harus bawah nanti akhirnya kan melihat, oh ini asik gaduh terus, politis terus. Jadi kapan lagi kita Indonesia ini bangkit jadi negara maju gitu loh. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami akan kembali dengan topik ini pemirsa usai jeda berikut, tetap bersama kami.